Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Akmal Maulana Ali dengan NIM 102240706. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 kelas K01 dengan judul Desain Reaktor Pirolisis Hemat Energi Berbasis Fisika untuk Konversi Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya antara lain, sampah plastik terus meningkat tiap tahun dan belum dikelola secara berkelanjutan. Lalu, solusi daur ulang yang konvensional atau yang umum itu belum cukup, karena pada akhirnya produk daur ulang akan tetap kembali menjadi sampah. Oleh karena itu, pirolisis dipilih sebagai alternatif konversi plastik menjadi bahan bakar, karena daripada produk didaur ulang lalu pada akhirnya menjadi sampah lagi, mending kita konversi sampah tersebut menjadi sebuah bahan bakar. Jadi penelitian ini berfokus pada desain alat pirolisis hemat energi yang berbasis dari prinsip-prinsip fisika yang telah tadi disebutkan. Oke, selanjutnya ada bagian rumusan masalah. Terdapat 3 fokus utama dalam rumusan masalah ini. 1. Bagaimana prinsip-prinsip fisika diterapkan dalam desain alat pirolisis yang hemat energi. Lalu selanjutnya, bagaimana merancang desain alat yang optimal untuk konversi plastik. Yang terakhir, bagaimana efektivitas desain terhadap efisiensi energi selama proses berlangsung. Oke, selanjutnya tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah tadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penerapan konsep fisika dalam desain alat, merancang sistem pirolisis yang efisien dan optimal, dan mengevaluasi efektivitas desain dalam penggunaan energi. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui studi kasus. Datanya dikumpulkan melalui studi literatur dan juga penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ITB khususnya Jatinangor melalui Google Form. Lalu tujuannya adalah untuk menggali pemahaman dan persepsi masyarakat tentang limbah plastik serta teknologi dari pirolisis itu sendiri. Baik, lanjut ke teori dasar. Teori yang menjadi dasar dari penelitian ini meliputi hukum termodinamika pertama, lalu perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi, lalu teori pirolisis plastik, dan selain itu digunakan juga konsep viskositas, massa jenis, dan kalor untuk mendukung perancangan alat. Selanjutnya, desain alat pirolisis. Alat pirolisis itu sendiri terdiri atas reaktor, kondensor, dan tungku. Bahannya menggunakan stainless steel karena bahan tersebut tahan panas dan tahan korosi. Lalu dimensi reaktor ditentukan dari karakteristik termoplastik dan rasio volume yang efisien. Tujuannya adalah memaksimalkan konversi panas dengan kehilangan energi seminimal mungkin. Lalu selanjutnya efektivitas dari energi. Efisiensi energi ini sangat dipengaruhi oleh tipe reaktornya dan sistem distribusi panas. Reaktor rotary kiln atau fluidized bed dinilai lebih efisien dibanding fixed bed. Dan desain yang memanfaatkan panas buangan dan dilengkapi isolasi termal dapat mengurangi kebutuhan energi eksternal hingga 30%. Lalu kita lanjut. Jadi hasil dan pembahasan itu desain reaktor yang baik itu yang mampu menjaga suhu pada rentang 400 hingga 600 derajat Celcius untuk hasil minyak yang optimal. Dan dengan pemanasan yang merata, rendemen minyak bisa mencapai 50-70% dari massa plastik awal.
Namun, efisiensi energi yang terlalu ekstrim justru bisa menurunkan kualitas produk pirolisis jika tidak seimbang. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Harapannya inovasi seperti ini tentunya akan terus dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai skala, mulai dari yang kecil hingga skala yang besar. Sekian dari saya, terima kasih.